semuanya sehat? Sehat. Sehat ya. Senang nggak ketemu lagi? Senang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Sebelumnya siapa yang masuk? Masuk semua ya? Pakai dulu ya. Kamila. Namanya kenalan. Abdillah Azimah. Abdul Rahimah. Aisyah Sifa. Dinda Lintang Sari. Elisa Putri. Elsa. Fikri Agustian. Grace. Ada. Nah, ini ya. Di bawah. Perpustakaan ya. Kamila Putri. Izin. Kemas. Rima Derima. Rizky Indah. Nah, sebelum kita belajar, udah tolong Pak Ketua Kelas kita pimpin doa dulu. Edwin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sip. Ya, mulai sama-sama dalam 23 kedua. 1, 2, 3. Ada berapa macam tuh? Bukti 5. Ada 3. Yang pertama menjadi. Terus 5. Terus melihat bisa. Terus Ulama. ya. Ulama itu adalah Di apa CB yang menjadi ulama? ulama ya. Ini beragama Islam tentang Bicarakan dulu. Hah? Kalau alim ulama? Nah, kenapa kita penting belajar untuk bagaimana meneladani jejak para ulama di Indonesia? Coba Satria, bisa jawab Satria. Kenapa kita penting meneladani jejak ulama di Indonesia? supaya dapat contoh sifat-sifat ulama yang memiliki karakteristik pemikirannya bagus dan memiliki ilmu yang luas. Ada 3 pembelajaran yang harus kita capai di sini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, dengan kita mempelajari para tokoh ulama di Indonesia, agar apa? Agar kita bisa tahu peran dan keteladanan tokoh ulama di Indonesia. Ada berapa di sini? Ada 7. Ada Hamzah Al-Fatsuri, Nurdin bin Ali Raniri, Syekh Abdullah bin Ali Al-Singiri, Syekh Yusuf Abdul Mahasin, kemudian Abdul Samad bin Abdullah, kemudian Abdul Lutfi Nawawi, kemudian Muhammad Saleh. Pelajari kemudian kita dapat memaparkan atau mempresentasikan mengenai peran dan keteladanan para ulama yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga
ketiga, mengakui keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia. Yang keempat, membiasakan sikap gemar membaca, menulis, berprestasi, kerja keras, tanggung jawab, literasi dan produktif dalam berkarya. Indonesia, ada prosesnya, ada proses bagaimana ulama itu bisa masuk ke Indonesia. Ada berapa tahap di sini? Tiga tahap Indonesia Islam itu masuk di Indonesia. Yang pertama pada masa klasik atau kemajuan dan masa kemasan Islam. Ada tahun berapa nih? Sampai 1950 ya, biasanya. Tahun 1950 sampai dengan 1200. Di sini Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad dipimpin oleh para khalifah Rasyidin. Kemudian baru setelah siapa yang khalifah Rasyidin itu? Siapa orang-orangnya pada masa khalifah Rasyidin? Siapa? Abu Bakar, kemudian Walid Abubakar. setelah pada masa Bani Umayyah baru nanti dipimpin oleh Bani Abbasiyah. Siapa Abbasiyah ini? Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Siapa Satria? Setelah masa klasik baru masa pertengahan. Pada tahun berapa? 1250 sampai 1200 Masehi. Islam. Masehi. Jadi dulu Islam itu pernah jaya. Jaya. Iya. Pernah hampir menguasai seluruh dunia. Kemudian pada saat dia lagi puncak, mereka kaum Islam ini merasa sombong, ampuh, merasa hebat, sehingga pada waktu itu mereka malas belajar, malas ngaji, malas baca Quran, malas ngapal Quran, hingga pada akhirnya ilmu-ilmu yang ada di sana dicuri oleh kaum Nasrani. Ya, dulu tuh tahu Spanyol? Tahu. Main bola. Itu mayoritas Islam. Dikenal dengan negeri apa di sini? Negeri Andalusi. Islam semua, dari Kristen. Nah, pada saat masa puncak jaya Islam, mereka mulai malas, mulai sombong, mulai merasa hebat. Berarti tidak boleh jaya. Tidak boleh jaya. Pada saat orang Romawi dan Nasrani itu tak paham betul Al-Quran, tak paham betul tafsir, tak paham betul hadis, dibantai. Perpustakaan yang ada di umat Islam dibakar, termasuk pada waktu itu bacaan. Jadi kira-kira bisa belajar tidak kalau ada di bawah bacaan? Nah. Tidak bisa belajar. Pada saat dia tidak bisa belajar, dia tahu Al-Quran, dia diserang ke Nasrani dari Romawi. Oh, berarti dulu tuh strategi perang ya. Cara megang senjata. masalah jaya itu baru Paham. Taktik perang tidak paham, taktik politik tidak paham. Akhirnya menguasai ke orang Romawi dan Nasrani. Hingga pada saat itu negeri Andalusia yang terkenal dengan Spanyol yang awalnya mayoritas Islam dari Kristen sebenarnya dikristianisasi. Kalau kan bertahan di sini kalau saya Kristen, kalau kan ada masuk Kristen akan minimal kalau dijadikan juga. Nah, setelah abad pertengahan baru abad modern. Nah, 1800 sampai sekarang. Nah, kita pada masa Islam. Nah, pada masa pertengahan ada siapa ini ya? Tokoh-tokohnya. Ada Kekaisaran Safavid Persia. Ya, Kekaisaran Mongol di India. Ya. India itu mayoritas Islam. Dan Buddha, dia Kristen, ada di Hindu. Sebenarnya Islam. Padang. Karena ini mundur tadi tuh orang-orang malas dari kamu belajar akhirnya di kemudian Kekaisaran Turki, Andra Al-Mansuri, Nuruddin Ali Al-Aini, Abdul Ali Al-Aini, dan Yusuf
Abdul Samad bin Abdullah, Muhammad Saleh bin Umar. Ini banyak nih. Rantim, Paul, Al-Hasib, Buruk, Puput, Al-Abdujain. Kenapa tadi? Ya, nomor 1 bikin pasang dan kelompok 2 ini sama pasang dan kelompok 3 PPT ya. Oke, siap PPT. Kelompok 4 ini kelompok 5 nanti bikin video ya. Video di PPT ya. Ini 15 menit Pak, selesai ya? 15 menit Pak. Sini rapi ya. Apakah dulu tadi semuanya? Kita akan coba lihat presentasikan dari kelompok 1 tadi hasil dari PDF-nya. Kita akan bagus ya. Poster. Ya. Coba jelaskan apa yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil poster yang kami buat dari kelompok 1. Temanya meneladani ulama Indonesia dan mengelola ilmu dengan bijak. Dan tentunya cara meneladaninya adalah: pertama, memiliki akhlak yang mulia. Kedua, mengenali doktrin sesat dan mewaspadai ajaran yang menyimpang dari Islam. Ketiga, berpikir kritis dan bijak dalam mencari ilmu. Kelima, keempat, berpegang pada ajaran yang benar. Dalam arti Islam adalah kedamaian. Ingat, Islam adalah rahmatan lil Kayak mati kan sampai Selanjutnya selanjutnya infografis tentang mengenal ulama Islam. Pertama, Syekh Nawawi Al-Botani. Beliau lahir di kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Kedua, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalawati Al-Makassari. Beliau lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 sampai 23 Mei 1659 Masehi. Ketiga, Abdus Samad bin Abdullah Alif Jawi Al-Palembang. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1116 Hijriah
atau 1704 Masehi. Keempat, Naruddin bin Ali Al-Amiri. Beliau lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Rangi, wilayah Gujarat, India. Kelima, Syekh Abdul Rahman lahir pada tahun 1204 Hijriah atau 1619 Masehi. Keren ya? Keren. Ini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang para ulama di Indonesia. Ini apa namanya Ki? Poster ya? Bukan, infografis. Grafis, oke. Yang pertama ada Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Syekh atau Imam Nawawi Al-Baghdadi memiliki nama lengkap Abu Abdul Nawawi Al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Kedua, Syekh Hamzah Al-Qasri. Nama Al-Qasri ini berasal dari organisasi kata Qasri. Sebuah kata ini dipakai dalam dan dibawa nama ketiga, Nuruddin bin Ali Al-Arabi. Jika ditelaah mereka Kira berapa ya Mas Jubi? Kalau sampai saya beri. Ya. Jadi orang kan ya? Nggak denger apa-apa. Sini nih maaf ya kamu terdiri. Kami sekelompok. Sudah sorenya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Setiawan. Saya dari kelas 11 membahas tentang para tokoh ulama besar yang ada di Indonesia. Ini siapa yang di belakang si blog itu? Template kalau dia. Yang pertama itu latar belakang ada Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Adalah salah satu ulama besar dari Indonesia yang disukai di dunia Islam, terutama di kawasan timur. Keren ya, tapi bikin ya. Lahir pada tahun disiplin ilmu agama seperti tafsir, hadis fikih, dan tasawuf. Penjelasan dari Al-Quran Ah, ini yang di sangat sini siapa kawannya? karya-karya beliau tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tetapi juga di negara-negara muslim lainnya, menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pengetahuan Islam. Sudah pastikan semuanya di akhir pembelajaran ini pastikan bagaimana hasil pelajaran kita hari ini dengan tes formatif. Silakan diisi kuisis atau lembar kerja yang sudah Pak bagikan dengan kode 806581. Silakan dikerjakan. Terima kasih sudah mengisi tes formatif dan kita sudah melihat hasilnya. Nanti bagi hasil yang masih di bawah 70%, silakan kita pelajari kembali materi yang sudah kita sampaikan, dan yang di atas 70% nanti boleh kalian baca di materi selanjutnya, yaitu bab sebelum kita tutup, coba minta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan pada materi ini. Boleh tunjuk tangan. Ya, silakan Mas Satria beri Satria. ilmu bisa menjadi hal pada diri kita.
jika kita mengelolanya dengan baik yang mana? Jika kita mendapatkan yang baik besar, maka kita pun akan besar. Mengirimkan janji yang baik, maka kita pun akan jadi yang lebih baik lagi. Berdasarkan ulama-ulama yang sudah pakai Indonesia dan kitab-kitab yang tulisnya, kita dapat mempelajari karya-karya tersebut untuk pedoman hidup kita agar tidak tersesat oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan agar Islam pada zaman ini. Oke, baik. Mantap. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan kalimat hamdalah bersama-sama alhamdulillah. Adit, minta tolong Adit berdoa untuk minum dengan membaca surah Al-Fatihah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa untuk kepercayaan Islam dan sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa Al-Fatihah mulai.